fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi. Kalau datang bulan suci Ramadan, ya sudah kamu umroh. Ya, kenapa? Karena Nabi mengemukakan juga alasan ya keutamaan umrah ini. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Ini dalam lafaz Imam Bukhari. Karena umrah di bulan suci Ramadan itu seperti haji bersamaku. Karena ini kan Ramadan ya. Jadi tentu kita tahu ya, amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini berbeda dibanding amalan di bulan-bulan yang lain. Ya semuanya tahu itu ya. Maka diupayakan ketika di sana itu jamaah itu bisa memaksimalkan ya ibadah-ibadah yang punya nilai yang besar. Nah, apa tuh biasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan lagi Ustaz Taufik ya. Insya Allah hari ini juga akan menjelaskan terkait topik yang menarik dan sesuai dengan bulannya, yaitu bulan Ramadan. Insya Allah. Insya Allah ya Ustaz ya. Ini Masya Allah sekali ya, beliau mungkin teman-teman yang baru nonton ya, beliau merupakan tour leader dan juga muthaif juga gitu. Jadi nanti keilmuan terkait Ramadan insya Allah ya, insya Allah itu juga bakal banyak yang disampaikan sama beliau, terutama buat teman-teman semua yang pengen berangkat umroh. Ini insya Allah nanti bakal disampaikan apa aja sih gitu kan untuk keutamaan bulan Ramadan. Terutama nanti kita bakal coba pertanyakan yang terkait persiapan dan keutamaan umroh di bulan Ramadan. Seperti itu. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik Mas Agus. Alhamdulillah. Gimana Mas Agus, sehat? Alhamdulillah sehat. Makin hari makin muda aja Ustaz Taufik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dibuat senang hidupnya. Dibuat senang. Kemarin baru balik tanggal berapa Ustaz? Kemarin balik setelah pulang 12 Februari Turki itu 16 hari Mas. Sampai di Indonesia tanggal 28 Februari. Berarti ya sekitar sepekan yang lalu ya. Iya, baru sepekan. Dan besok mau berangkat lagi. Insya Allah besok pagi. Citylink ya, Solo. Citylink Solo. Iya, 9 Maret insya Allah. Insya Allah. Ini buat teman-teman semua yang main berangkat dari Solo nih, bisa banget gitu kan pakai Citylink, kita ada gitu paketnya. Iya. Luar biasa banget Ustaz Taufik. Ya, sesuai tema pada hari ini ya terkait Ramadan. Ini kalau boleh tahu, mungkin kalau masih ingat ya, itu sudah berapa kali bolak-balik untuk yang di bulan Ramadan lah ya. Itu sudah berapa kali umrah Ramadannya? Berapa kali? Lupa saya. Udah ya, mungkin kalau yang secara keseluruhan sekitar ya 40 lebih sedikit. 40 kali. Masya Allah, ini berarti sudah luar biasa ya kalau tentang Ramadan ya. Maksudnya sudah tahu gitu kan. Kadang kan kita kalau misalkan di Ramadan di Indonesia sendiri gitu kan, kalau dengar azan gitu, mungkin 15 menit sebelum azan gitu baru keluar dari rumah untuk menuju ke masjid gitu. Iya, kadang-kadang begitu. Iya, sambil bilangnya mau cari takjil sekalian gitu. Nah, apakah itu nanti juga bakal sama ketika di Saudi hamil 15 menit kita jalan dari hotel itu juga bisa gitu. Itu nanti kita bakal tanyakan. Jadi teman-teman semuanya stay tune aja sampai akhir. Insya Allah kita bakal tanyakan banyak hal di sini. Ya, insya Allah. Oke. Baik. Poin pertama yang pengen kita tanyakan adalah mengenai mengapa ya. Ini mungkin banyak juga jamaah-jamaah yang bertanya. Itu mengapa harus memilih umroh Ramadan? Nah, ini pertanyaan yang sangat umum yang ditanyakan oleh teman-teman nih. Iya. Ya sebenarnya untuk apa ya? Tidak harus Ramadan ya Mas. Umroh sendiri ini ibadah yang punya nilai istimewa di dalam agama kita. Tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu punya nilai yang luar biasa sekali. Dan bulan apa saja umroh bisa ya. Umroh ini tidak terpaut sama bulan ya, harus bulan Ramadan dan lain sebagainya. Bulan apa aja bisa. Tetapi perlu diketahui bahwa dulu ya itu pernah ada perempuan yang mana ditanya oleh Nabi, ya, ma mana'aki an tahujji ma'ana. Ya, apa yang mencegahmu untuk berangkat haji bersama kami? Kan sudah dijadwalkan dan lain sebagainya. Dia enggak berangkat gitu. Kemudian dia mengemukakan alasannya. Ya Rasulullah, saya punya amanah begini-begini, dan amanah itu diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, alasannya itu. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi. Kalau datang bulan suci Ramadan, ya sudah kamu umroh. Ya, kenapa? Karena Nabi
mengemukakan juga alasan ya keutamaan umrah ini. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Ini dalam lafaz Imam Bukhari. Karena umrah di bulan suci Ramadan itu seperti haji bersamaku. Nah, maka dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, ini umrah tetapi pahalanya pahala haji. Maka ini menjadi istimewa ya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa umrah yang punya keistimewaan lebih ya, yaitu umrah di bulan suci Ramadan. Ya, terkait salah satunya karena pernah terjadi kejadian demikian ya. Maka Nabi mengatakan umrahlah di bulan Ramadan karena umrah di bulan Ramadan itu seperti haji ya. Seperti haji, bahkan dalam lafaz Bukhari seperti haji bersamaku. Maka ini nilainya luar biasa sekali. Tapi perlu diketahui ya bahwa yang dimaksud umroh ini seperti haji, ini bukan dalam arti orang kalau udah umroh Ramadan dia tidak perlu haji lah. Ini Imam Nawawi sudah menjelaskan ya dalam syarah Sahih Muslim. Beliau menjelaskan yang dimaksud seperti haji itu adalah pahalanya. Jadi nilai umroh di bulan Ramadan itu seperti ibadah haji, pahalanya. Ya kenapa? Karena kesusahannya luar biasa ya. Dan perlu diketahui bahwa orang yang sudah umroh Ramadan, dia kalau sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, niatnya lillahi taala, kemudian tata cara ibadahnya dia ikuti sesuai yang diajarkan oleh Nabi, maka dia akan dapat pahala seperti haji. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa haji, kewajiban haji tidak gugur padanya. Ya, jadi kalau dia belum haji, itu dia selagi nanti mampu, maka dia ada kewajiban untuk berangkat haji di musim haji. Ya, dia harus daftar dulu ya. Kalau sekarang orang Solo berarti daftar ya nunggu 36 tahun. Bener. Karena reguler ya tadi ya. Bener. Tapi kalau punya rezeki lebih, ya alhamdulillah nanti bisa daftar di Al-Fajr untuk umrah haji furoda atau haji plus. Insyaallah tempo waktunya tidak terlalu panjang. Nah, jadi tetap harus haji lagi walaupun dia sudah umrah di bulan Ramadan. Jadi yang dimaksud keutamaannya adalah seperti pahala haji, bukan menggugurkan ibadah haji yang dibebankan pada orang yang dibebankan. Luar biasa. Ini jangan sampai salah arti ya. Aku udah umrah. Kamu udah haji belum? Oh udah, karena aku sudah umrah di bulan Ramadan. Nggak menggugurkan. Seperti hanya keutamaan yang itu, sholat syuruk. Ya, sholat syuruk. Ya, dia juga mendapatkan pahala haji yang sempurna. Ya. Mabrur gitu ya. Tetapi tadi bahwa yang dimaksudkan haji di situ adalah pahalanya senilai dengan haji, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji yang dibebankan padanya satu kali ya seumur hidup bagi yang mampu. Oke, luar biasa berarti penyampaian terkait mengapa kita harus umroh di bulan Ramadan, karena hebat itu gitu kan keutamaannya, betul, gitu kan, bahwasanya ibaratnya Rasulullah pun menyampaikan bahwasanya umroh di bulan Ramadan itu keutamaan seperti haji bersama Rasul. Ya, tidak hanya sekedar haji, bahkan haji bersama Rasul itu, Masya Allah, istimewa gitu. Jadi teman-teman kalau memang ada rezeki lebih gitu kan, dan memang ada niatan untuk bisa mendapatkan pahala yang banyak, mungkin umroh Ramadan ini pilihannya ya. Jadi bahkan kalau seumpama dia punya kesempatan seumur hidup ya untuk bisa umroh sekali aja, maka hendaknya dia pilih umroh di bulan suci Ramadan. Nah, terus kemudian kalau dia punya kesempatan dalam 1 tahun itu bisa berangkat beberapa kali, maka jangan lewatkan umroh di bulan suci Ramadan. Ya. Setidaknya 1 kali ya dalam setahun. Kalau dia punya kesempatan berkali-kali, maka ambil bagiannya di umroh bulan suci Ramadan. Karena saking istimewanya ya umroh di bulan ini. Dan ini perintah, bahkan Nabi mengatakan kalau datang bulan Ramadan ya umrohlah. Langsung. Luar biasa sekali. Betul banget. Ibarat kata ya harus direkomendasiin banget sama Rasul bahkan ya. Luar biasa nih. Ini kesempatan buat teman-teman yang ada rezeki lebih dan memang sudah ada niatan untuk umrah di bulan Ramadan. Karena memang untuk perjuangan di sana kayaknya juga nggak mudah juga ya Tat ya. Banyak hal yang beda gitu kan dengan umrah di luar Ramadan. Yang jelas banyak ya. Di samping puasa juga, di sana juga banyak hal yang berbeda dibandingkan dengan di musim-musim yang lain. Luar biasa. Nah, ini terkait perbedaan ini mungkin muncul pertanyaan pada diri kita bahwasanya sebenarnya apa aja sih persiapan kita sebagai jamaah untuk menghadapi umroh di bulan Ramadan itu. Nah, mungkin
Atau bisa sampaikan ya beberapa persiapan apa aja nih yang perlu kita siapkan gitu kan untuk menghadapi umroh Ramadan ini. Ya, yang jelas umroh di bulan suci Ramadan itu karena punya keistimewaan, maka orang-orang ini akan berbondong-bondong Mas Agus. Orang-orang akan banyak sekali datang ke tanah suci di bulan ini karena ada keistimewaan khusus. Jadi secara jumlah jamaahnya itu tentu lebih banyak ya, dibandingkan di bulan-bulan yang lain ya. Ya subhanallah ya, kita tahu sendiri kalau sudah datang Ramadan itu di sana serba padat ya. Tidak hanya dari lalu lintasnya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram juga terlihat jauh lebih ramai. Dan subhanallahnya bulan di tahun ini itu beruntun ya. Yang kalau tahun sebelumnya itu mulai padat ya, itu di bulan-bulan Desember. Nah, tahun ini mulai padat ini Januari, Februari, subhanallah nyambung sampai ke Ramadan ini luar biasa padat sekali ya. Nah, kemarin juga kami di Februari pertengahan itu lumayan padat sekali. Dan subhanallah ini kita dapat kiriman dari teman yang di sana itu setelah taraweh, masya Allah itu sudah seperti lautan manusia di sana ya, ramai sekali. Baik di Makkah ataupun di Madinah. Jadi teman-teman bagi yang ingin umroh Ramadan itu ya sama sebenarnya persiapan dengan umroh di bulan-bulan yang lain. Cuman yang penting ya sekarang ini yang dipersiapkan ya fisiknya ini penting sekali untuk disiapkan. Di samping musimnya sekarang di Saudi itu Mas, itu kan habis perubahan dari musim dingin dan nanti akan menginjak ke musim panas ya. Nah, jadi di perubahan musim seperti ini rawan sekali ya, rawan kondisi tubuh kita gampang drop, gampang capek. Nah, ini rawan sekali. Nah, apalagi orang Indonesia ini subhanallah terkenal kalau sudah ke sana ini tubuhnya tidak bisa adaptasi dengan cepat. Oh, betul. Bahkan kita sendiri ya, itu datang ke sana itu bibir pecah-pecah itu kadang-kadang terjadi. Ya walaupun kalau flu-nya sudah agak terbiasa ya, tapi kita lihat jamaah kita setiap berangkat itu banyak sekali yang terkena flu dan lain sebagainya ya. Ini artinya adaptasi tubuh kita ini orang Indonesia memang agak berat ya ketika berada di Saudi, apalagi di perubahan musim. Jadi jamaah kalau mau berangkat di bulan suci Ramadan, tentu ini di samping persiapan fisik seperti bulan-bulan yang lain, ditambah lagi kalau nanti di sana mau puasa. Nah, ini karena ada keistimewaan juga ya. Puasa di tanah suci Madinah, puasa di tanah suci Makkah. Apalagi dulu ada Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan saumu bi Makkah bimi'ati alf. Puasa satu hari di Makkah itu 100.000 baginya. Bayangkan saja, kita puasa satu hari di Mekah itu seperti 100.000 hari puasa. Masya Allah. Ya, ini menurut riwayat yang diriwayatkan dari Imam Hasan Al Basri. Ini luar biasa sekali. Apalagi dia dapat satu Ramadan, itu seperti dia dapat 100.000 Ramadan. Wallahu alam ya. Para ulama menjelaskan demikian. Maka keistimewaan itu didapat ketika berada di tanah suci Makkah dan Madinah. Ya, kelipatan 1.000 untuk di Madinah dan 100.000 untuk di Makkah. Ya, karena beliau juga mengatakan shadaqatu dirhamin bimi'ati alaf. Sedekah 1 dirham di tanah suci Mekah itu seperti sedekah 100.000 dirham. Maka ini kelipatan 100.000 ini ada di tanah suci Mekah. Maka bayangkan saja ya, keistimewaan yang luar biasa. Jadi orang akan termotivasi untuk puasa juga di sana ya, supaya bisa mendapatkan keutamaannya itu. Nah, tetapi perlu diingat ya, dengan kondisi cuaca yang berbeda Indonesia dengan Saudi, apalagi perubahan musim ini di tahun ini pas ini puasanya perubahan musim. Kemarin beberapa kali sempat beredar Mas badai dan lain sebagainya. Memang ada di sana ya. Kemarin juga kita dapat itu. Maka di samping perbedaan cuaca, kemudian fisik juga mudah drop dan jamaah memaksakan diri untuk puasa. Nah, ini tentu fisik harus disiapkan yang seoptimal mungkin, ya sebaik mungkin. Jadi perlu disiapkan oleh jamaah itu dari sebelum berangkat ini persiapan fisiknya. Ya, jadi olahraga ringan dan lain sebagainya. Bahasanya supaya nggak kaget nanti di sana ya. Iya, betul. Tubuhnya sudah mulai terbiasa kuat. Kemudian di samping itu dia juga harus siapkan suplemen tambahan.
Ini kita kira juga penting ya untuk semua jamaah ya. Itu suplemen jamaah apa seperti madu, kemudian vitamin dan lain sebagainya itu cukup membantu ya. Ya biasanya cukup membantu yang dirasakannya. Dan kami juga sering merasakan ya ketika minum madu contohnya, maka di sana ya subhanallah ya dengan izin Allah ya. Itu terasa lebih seger lah, lebih seger. Ya suplemen ini penting. Kemudian juga persiapan obat-obatan. Nah, bahasanya kalau pepatah itu sedia payung sebelum hujan. Jadi tetap berharap sehat terus, ya tetap berharap sehat terus dan minta pertolongan pada Allah untuk tidak sakit ya, dalam prosesi ibadah ketika berada di Madinah dan Mekah. Nah, tetapi tetap ya ketika kita berangkat harus sedia obat-obat yang kira-kira itu biasanya jamaah itu apa sakitnya? Ya seperti flu, mual, kemudian batuk-batuk, pusing, apalagi lambung dan lain sebagainya. Itu kan yang biasa jamaah dapati di sana itu sesuai pengalaman-pengalaman yang ada itu disiapkan. Dan kenapa disiapkan? Karena obat jamaah A sama obat jamaah B itu kadang beda, Mas. Beda. Jadi contoh saya sakit kepala ini. Itu minumnya obat A contohnya. Nah, ini belum tentu obat A ini cocok buat Mas Agus. Benar. Kadang-kadang beda itu. Betul juga. Dan kita nggak bisa harus bahasanya kan ada orang yang ngeremehin nggak usah bawa obat di sana ada nadi gitu. Ada apoteknya Saudi. Iya betul. Jadi memang kita sebelum berangkat itu tekankan sekali ke jamaah untuk menyiapkan obat-obatan ini. Kenapa? Karena di samping kecocokan biasanya, nah, karena dia sudah biasanya pakai apa, itu juga kalau dia nggak bawa terus nanti beli ya di Nahdi contohnya, di apotek-apotek yang ada di Saudi, harga obat-obatan di Saudi ini harganya lumayan, Mas. Ya ndak semurah yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, di Indonesia mungkin kita sakit flu, batuk cukup hemat ya, kita bisa dapati mungkin 15.000, 20.000, paling bantal 50.000, Mas. Yeah. Nah itu kemarin saya beli qadarullah ya 2 bulan yang lalu kalau tidak salah itu kena batuk juga saya itu. Nah batuk Allah takdirkan begitu, kita cari obatnya. Cari obat, kemudian beli di salah satu apotek. Harganya berapa? Harganya 95 rial kalau tidak salah. 95 ya, kalau dirupiahkan ya mungkin sekitar hampir 400.000. Padahal kalau di Indonesia ini kalau kita punya ya kita mungkin harganya sekitar 15.000, 20.000 ya. Ya qadarullah waktu itu saya bawa cuman sudah habis di tangan jamaah. Sehingga pas mau pulang habis ya obat kita sudah, akhirnya kita beli. Nah, harganya sekian, mahal ternyata ya obat-obat yang ada di Saudi. Dan memang dari dulu segitu ya harganya memang tidak sama dengan yang ada di Indonesia. Padahal ya kadang-kadang mereknya sama. Contoh sabun, Mas. Sabun-sabunan di Saudi itu harganya juga lumayan ya. Lumayan. Contoh kita kalau salah satunya di Bin Dawud ya, salah satu supermarket di sana, itu memang harganya memang agak tinggi sedikit ya. Cuman nggak terlalu signifikan dibandingkan di tempat yang lain. Itu harga sistem di sana. Kita kalau lihat di sana contohnya sikat gigi ya, atau odol lah. Odol ini mereknya sama. Ini saya lihat ini mereknya ada di Indonesia, tak cek harganya di Indonesia sama di Saudi. Indonesia 20.000 itu sudah mahal sekali ya. Di sana harganya bisa 80.000 sampai 120.000. Bener. Wah, ini luar biasa ya. Biasanya yang perbedaan cukup signifikan itu di peralatan mandi, kemudian obat-obatan. Itu selisihnya lumayan ya kalau dari Indonesia dengan di Saudi. Nah, maka jamaah ini diharapkan untuk menyiapkan obat-obatannya ketika mau berangkat ke tanah suci, apalagi di bulan suci Ramadan, yang mana dia tadi secara cuacanya ini lagi perubahan, dan juga kondisi dia ini kadang-kadang dia harus berpuasa ya. Kecuali mereka yang sebagian mengambil rukhsah untuk tidak puasa, tapi mayoritas kita itu pengen puasa di sana, pengen puasa. Jadi tentu kondisi tubuh harus betul-betul prima ya di sana. Supaya apa? Supaya ya puasa kita ini bermanfaat ya untuk kita. Jadi maksudnya bagaimana ya? Tidak hanya sekedar puasa, kemudian karena kondisi capek tidur-tiduran saja di hotel, enggak ke masjid dan lain sebagainya. Subhanallah, ini nanti malah dapatkan banyak kerugian ya. Iya, benar. Nah, maka
puasa, tetapi tetap amalan-amalan, agenda-agenda yang diadakan semua bisa dijalani dengan baik. Maka tentu ini kondisi tubuh dan juga suplemennya ya betul-betul harus disiapkan. Nah, benar banget. Jadi fisik ya, kesehatan itu perlu disiapkan. Kemudian pengaturan jadwal. Nah, pengaturan jadwal jamaah ini benar-benar harus diperhatikan. Kadang-kadang gini Mas, ada jamaah itu yang sudah sampai di Madinah contohnya, yang kita ambil paket Madinah dulu, ataupun Makkah ya, sama aja. Ketika sampai, saking jamaah ini saking rindunya dengan tanah suci, saking pengennya tidak luput waktunya sedikit pun untuk ibadah. Dan ini bagus sebenarnya ya. Tapi jamaah kadang tidak terlalu memikirkan efek belakangnya. Jadi dia baru sampai ya, kondisi habis perjalanan panjang ya, subhanallah, kemudian dia langsung bahasanya Mas, tancap gas ya untuk lakukan agenda-agenda yang ada, terus tanpa henti, tanpa istirahat dan lain sebagainya, tidak memperdulikan kondisi tubuhnya. Maka yang kita dapat ya, tidak sedikit itu banyak jamaah yang kalau begitu modelnya mungkin dia bertahan 2 hari 3 hari aja. Ya, setelahnya sudah, Ustaz, aduh kondisi tubuh saya sudah tidak enak, saya izin ya, nggak ikut ini, nggak ikut itu, nggak ini. Subhanallah, banyak agenda yang tidak diikuti ya, padahal agenda-agendanya bagus ya, seperti ziarah ke makam Nabi SAW, kemudian ke Raudhah Asy-Syarifah, ya karena tubuhnya yang tidak kuat, sudah terlanjur drop duluan. Memang dianjurkan ya bagi jamaah umroh ataupun haji itu untuk ketika datang ke Madinah itu untuk datang ke Masjid Kuba, karena memang Nabi SAW itu beliau setelah membuat Masjid Nabawi itu tetap datang ke Masjid Kuba. Nah, ya memang waktunya kapan? Ya memang ada riwayatnya, kata Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma, itu beliau datang ke Kuba itu hari Sabtu. Kemudian ditanya sama para sahabat, "Wahai Ibnu Umar, kenapa engkau datang ke Kuba hari Sabtu?" Kemudian dia mengatakan, "Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tihi kulla sabtin." Karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu datang ke Kuba pada hari Sabtu ya. Maka jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu walaupun sudah membuat Masjid Nabi yang keutamaannya Masjid Nabi itu istimewa sekali, tapi beliau tetap datang ke Masjid Kuba. Apalagi beliau pernah mengatakan as-salatu fi Kuba ka umrah. Ya, sholat 2 rakaat di Masjid Kuba ya, sholat di Masjid Kuba walaupun 2 rakaat itu pahalanya seperti ibadah umrah. Nah, jadi ada keistimewaannya di sana. Maka jamaah umrah ataupun haji kalau datang ke Madinah, nah itu juga bisa datang ke Masjid Kuba. Nah, itu beberapa agenda yang diadakan oleh biro ya pada bulan Ramadan, itu biasanya masih tetap ada. Di samping itu jamaah memperbanyak ibadah mandiri di Masjid Nabawi ya, ataupun Masjidil Haram. Nah, itu terkait dengan jamaah itu biasanya begitu Mas. Jadi sampai di Madinah langsung tancap gas untuk habiskan segala tenaganya. 2 hari dia sudah datang, saat ini sudah nggak kuat nih, saya harus istirahatnya sudah. Kadang istirahatnya lama sekali. Maka memang harus atur temponya, dan ini yang tahu sebenarnya jamaah masing-masing ya, karena yang tahu kondisi jamaah ya diri sendiri ya. Dia kalau sudah tahu capek, dia harus istirahat, kemudian setelah badannya fit, dia langsung mulai untuk agenda-agenda yang ada. Jadi itu Mas. Jadi selain daripada fisik ya yang harus disiapkan, maka dia harus pintar-pintar dalam mengatur jadwalnya ketika berada di Madinah ataupun di Makkah. Harapannya dari mulai sampai Madinah sampai keluar Makkah itu kondisi tubuhnya masih bagus dan bisa memaksimalkan ibadah-ibadah yang ada. Nah, itu. Jadi penting sekali untuk mengatur jadwal. Dan juga bahasanya dia harus fokus dalam ibadah. Ya, ini penting ya. Jamaah ini kalau umroh Ramadan itu maka dia betul-betul harus fokus dalam ibadahnya. Sebenarnya tidak harus pada bulan suci Ramadan ya. Semua waktu ya. Untuk umroh dia harus fokus pada ibadahnya, karena yang kita lihat Mas ya, jamaah itu kalau sudah sampai sana, yaitu memang sebagian ada yang masih dalam lingkup niatnya ya untuk ibadah dan lain sebagainya. Tapi beberapa ini sudah
Sampai sana mulai melenceng-melenceng. Kayak apa tuh Mas? Jadi contohnya sampai di Madinah itu karena mungkin ya melihat tempat yang baru ya, tempat yang jarang dikunjungi atau bahkan pertama kali dikunjungi. Banyak yang melihat hal-hal yang apa namanya pengen dia lihat ya. Seperti di sana di Madinah itu kan tidak hanya Masjid Nabawi ya, ada tempat-tempat yang lain ya. Nah, kalau tempat itu masih sifatnya untuk apa namanya ada kandungan pahalanya, maka baik saja tidak masalah ya. Seperti apa namanya ke makam Baqi dan lain sebagainya, ke Masjid Kuba yang dianjurkan. Tetapi ada jamaah yang dia apa ya banyak waktunya untuk datang ke tempat-tempat ke apa kafe yang terkenal, kemudian apa kafe Momen contohnya, kemudian habis itu ke apa namanya tempat perbelanjaan kan banyak sekali di sana Mas, di depan masjid, dan banyak yang jamaah itu habis waktunya di situ, apalagi waktu-waktu krusial. Maksudnya waktu-waktu krusial itu waktu-waktu apa namanya sholat maghrib, waktu-waktu sholat isya, waktu sholat dan lain sebagainya, itu kan waktu-waktu yang harusnya jamaah ini sudah standby di masjid ya, dan dia bisa memperbanyak apa namanya sholatnya, kemudian memperbanyak tilawah Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi posisi itu dia masih disibukkan sama kegiatan-kegiatan dia, yang dia harus beli parfum, dia harus beli kurma, dia harus beli abaya. Nah itu mencoba ini dan itu. Nah ini banyak sekali di sana, tantangannya juga banyak ya, tidak hanya apa namanya sekedar sampai sana nanti saya akan maksimal ibadah dan lain sebagainya. Banyak tantangan di sana. Ternyata banyak godaannya ya. Ya banyak sekali lah yang jelas yang harus dipersiapkan oleh jamaah. Yang paling penting ya kira-kira tadi ya, dia secara fisik harus siapkan, kemudian persiapan apa namanya yang menunjang seperti apa suplemen dan lain sebagainya. Dan ini yang terpenting sekali adalah dia harus fokus pada tujuannya apa ya. Jadi sampai Madinah apa yang harus dia lakukan, sampai Mekah apa yang harus dia lakukan dan lain sebagainya Mas. Betul banget. Memang itu harus jadi titik fokus kita ya. Iya betul. Kadang jadi ke distrak. Kalau di luar Ramadan mungkin masih ini ya, kecuali misalkan dia udah sering umroh gitu kan, itu monggo gitu kan. Tapi kalau di umroh Ramadan kayaknya kalau cuman buat belanja di sana juga sayang juga ya waktunya. Bener banget, luar biasa. Dalam artian tadi disampaikan banyak keutamaannya ya ketika berangkat umroh kan gitu ya. Dan kalau saya boleh bilang lagi, mungkin tanya pertanyaan bahwasanya tadi kan banyak ya keutamaannya gitu kan. Nah itu bagaimana kita mengoptimalkan ya ibadah kita di bulan Ramadan, terutama ya di Mekah dan Madinah. Nah, ini mungkin tips yang mungkin kita tunggu-tunggu juga. Saya sampaikan tadi di awal bahwasanya kalau orang Indonesia ya azan baru datang gitu kan. Kalau Ramadan mungkin 15 menit sebelumnya lah ya datang cari takjil dulu gitu. Apakah itu juga berlaku gitu kan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, 15 menit sebelum azan kita datang? Kalau di Madinah ya mungkin adat seperti itu atau kebiasaan begitu mungkin barangkali masih bisa dia dapatkan ya. Contoh 15 menit sebelum adzan baru ke masjid. Mungkin kalau di Madinah takjil masih dapat lah dia. Sholatnya mungkin di pelataran. Tapi kalau di Masjidil Haram tidak bisa ya. Di Masjidil Haram dia harus datang jauh-jauh waktu ya. Contohnya maghrib, maka dia harus datang ya setidaknya 1 jam sebelum adzan, bahkan lebih dari itu. Ya kalau enggak ya dia nanti akan diputer-puterin di pelataran itu ya. Dia enggak berapa tempat, di rooftop juga habis, semua sudah habis. Subhanallah ya, di Masjidil Haram begitu. Mungkin kalau di Madinah ya, di Masjid Nabawi dia datang setengah jam sebelum adzan. Saya kira masih ada lah di pelataran itu ya, tempat-tempat ya walaupun sedikit masih ada insyaallah. Cuman begini Mas, karena ini kan Ramadan ya, jadi tentu kita tahu ya amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini berbeda dibanding amalan di bulan-bulan yang lain ya, semuanya tahu itu ya. Maka diupayakan ketika di sana itu jamaah itu bisa memaksimalkan ya ibadah-ibadah yang punya nilai yang besar. Nah, apa toh biasanya kalau kita di Madinah, di Makkah, itu amalan apa yang bisa kita upayakan? Ya, ada beberapa. Mungkin ya. Ini pertama, sholawat pada Nabi. Nah, jadi jamaah itu kalau sudah sampai sana, itu diupayakan untuk lebih sering ya sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu pun tidak terpaut waktu dan tempat ya. Bahkan di sini pun kita juga harus memperbanyak sholawat pada Nabi. Apalagi ketika di sana ini bebannya luar biasa Mas.
contoh ya, kita di sini ini secara apa namanya fisik kita itu dengan Nabi jaraknya kan jauh sekali gitu. Iya. Ya, sekitar berapa? 8.000 mungkin ya, 8.500 kilo. Nah, tetapi kalau kita nanti sudah sampai Masjid Nabi, itu kan jarak kita sama Nabi dekat sekali. Dan kita tahu ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi bahwa fisik atau jasad para Nabi itu utuh ada di sana. Karena Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah itu mengharamkan tanah di belahan bumi manapun untuk makan jasadnya para nabi. Ya, itu apa ya? Maka dari itu kita yakin bahwa jasad para nabi itu masih utuh sampai sekarang. Apalagi jasad Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan tidak hanya para nabi, ya. Nanti bisa dicek ini riwayat-riwayat hadisnya. Banyak juga orang-orang yang Allah pilih selain dari kalangan nabi, itu yang jasadnya Allah apa ya bahasanya buat utuh gitu. Ya, walaupun kita mungkin pernah mendengar ada apa namanya orang sudah lama dikuburkan, kemudian ketika ada penggalian atau pemindahan makam, ada jasad yang masih utuh, ya. Padahal ini sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, itu memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebagian dari hambanya untuk jasadnya ini tetap utuh, ya. Ya tentu yang kita tahu jelas adalah para nabi, karena Nabi telah menjelaskan demikian. Maka kita kan berarti secara fisik itu kan dekat dengan Nabi SAW. Maka ini kan jadi beban kita kan. Masa dekatnya fisik kita pada Nabi ya itu tidak membuat dekatnya hati kita sama Nabi. Itu mungkin apa namanya keterlaluan sekali gitu. Sudah didekatkan oleh Allah dengan Rasulnya, maka kita apa namanya bahkan tergolong jauh sekali secara hatinya, ya, roh kita dengan Nabi SAW. Dari mana tahu kedekatan hatinya? Ya karena Nabi SAW pernah bersabda nanti ya, di akhirat itu yang paling dekat dengan Nabi itu adalah orang yang paling banyak bersolawat pada Nabi. Ya maka dari situ ya artinya ini tidak hanya solawat yang sekedar keluar dari lisan ya, tetapi dia betul-betul memberikan solawat dan salamnya sepenuh hati kepada Nabinya. Nah, maka dekatnya dia secara fisik, maka dia harus betul-betul membuat dekat hati dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya salah satu caranya tadi dengan memperbanyak sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dengan sighah apapun ya. Ada yang apa namanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Pakai Sayyidina silahkan, tidak pakai juga silahkan ya. Ada beberapa ulama yang menyebutkan sholawat yang paling bagus itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Nah, jadi kalau kita sholawat itu kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai akhir. Yaitu yang mungkin yang apa namanya sering dibaca ketika sholat ya, ketika tahiyat ya, baik pakai apa Sayyidina ataupun tidak. Ya, maka itu kata para ulama bagus sekali. Itu sholawat yang bagus, sholawat Ibrahimiyah. Nah, ada sebagian ulama juga menjelaskan sholawat yang bagus itu adalah sholawat yang menggabungkan dengan salam. Karena memang perintahnya kan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya wahai orang beriman, bersolawatlah kalian pada Nabi dan juga berikan salam terbaik untuk beliau. Ya maka sholawat dan salam digabungkan dalam satu kalimat ya. Apa itu? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jadi di situ ada sholawat, ada salam juga. Nah ini sebagian ulama juga berpendapat ini yang paling bagus. Ya wallahu alam ya, bebas mana saja ya. Yang jelas dia harus membacanya dari hati dan ini punya fadilah yang istimewa. Ya siapa yang apa namanya meneliti terkait hal ini, maka salawat ini subhanallah ya luar biasa sekali ya. Bisa merubah hidup seseorang dan lain sebagainya, akan dimudahkan segala urusannya. Dan juga yang paling penting sebenarnya adalah menjalin kedekatan dia dengan Nabi. Nah itu yang paling penting ya. Karena kalau sudah dekat dengan Nabi SAW secara ruhnya ya maka ini ya seistimewa-istimewanya seorang apa namanya umatnya Nabi pada nabinya. Nah itu pertama sholawat ya mungkin diperbanyak ya. Kadang apa namanya kita bisa membaca 10 kali dalam satu hari ya. Alhamdulillah ya. Kadang ada orang yang dikaruniai untuk bisa membaca sholawat
berapa? 100 kali dalam sehari. Ada juga Mas yang bisa membaca 1000 kali dalam satu hari. Dan mungkin bagi kita, 1000 kok banyak sekali. Sebenarnya tidak banyak ya. Kalau kita pinter natanya, itu ringkes sebenarnya. Ya contoh, kita kan punya 5 waktu sholat nih Mas. Oke. Contoh sebelum subuh. Nah apalagi Ramadan waktunya subhanallah panjang untuk ibadah kita ya. Bener banget. Apalagi di sana di Madinah, di Makkah kan memang fokus untuk ibadah kan. Coba kita bayangkan sebelum subuh itu kalau kita baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ini kan pendek ini. Itu kita baca 200 kali. Contoh sebelum subuh atau sebelum subuh 100 saja. Nah, kalau sebelum subuh 100 ya itu kira-kira baca yang sependek tadi itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Iya benar. Kan cuman bentar mungkin 10 menit loh. 10 menit dia ambil dari waktu sebelum subuh dia. Kan sebelum subuh panjang itu kan. Dia sholawat 100 kali sebelum subuh. Nanti habis subuh 100 kali. Nah, sudah 200 Mas. Nah, sebelum duhur 100. Setelah duhur 100. Sudah 400. Nah, nanti asar 200. Jadi 600. Maghrib 200. Isya 200. 1000 sudah. Jadi sebenarnya tapi kalau dia baca 1000 kali langsung ya. Nah, mungkin dia akan merasa banyak sekali, capek. Iya benar. Tapi kalau dia bisa bagi-bagi, nah itu nanti sebenarnya dia bisa banyak dia bersolawat pada Nabi. Ya, dan kalau dia juga lakukan trik seperti itu ya dia akan ya subhanallah kalau dia betul-betul solawatnya itu disampaikan dari hati, maka hati ini akan sering terpaut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solawat Mas itu jamaah harus perbanyak, apalagi ketika di Madinah, Makkah. Kemudian selain daripada itu sholatnya, maka sholat ini memang menjadi keutamaan tersendiri. Kenapa? Karena Nabi itu pernah menjelaskan bahwasanya sholat di Masjid Nabawi itu tidak sama sholat di masjid yang lain. Ya, beliau pernah bersabda bahwasanya sholatun fi masjidi afdol min alfi sholatin fi ma siwahu. Dalam riwayat lain khairun min alfi sholatin fi ma siwah. Jadi sholat di masjidku ini lebih utama, lebih baik dari 1000 sholat di tempat yang lain. Ya, ibaratnya kalau kita sekali sholat subuh di Masjid Nabawi Madinah, itu kita seakan-akan 1000 kali sholat subuh di masjid kita. Contohnya di Masjid Al-Ikhlas ini sampingnya. Itu butuh 1000 subuh untuk kita bisa menyamai pahala. Bahkan itu kalah, kata Nabi afdol. Itu lebih utama itu 1 kali sholat di Masjid Nabawi dibandingkan di tempat yang lain. Dan begitu para ulama menjelaskan. Maka sholat tentu istimewa, dan ini tidak hanya sholat fardu. Ini sholat sunnah apapun nilainya sama. Ya, nilainya 1000 kali lipat dibandingkan di tempat yang lain. Maka jelas ya, kalau kita ke Madinah, ke Makkah, apalagi di Makkah kata Nabi, wa sholatun fil masjidil haram afdal min mi'ati alfi sholatin fi ma siwa. Lebih utama dari 100.000 kali sholat. Kan banyak sekali ini. Bahkan ada ulama yang menghitung dalam kitab-kitabnya itu 100.000 waktu sholat itu berapa? Sampai berapa 60 berapa tahun itu. Luar biasa. Karena orang sholat zuhur itu kan cuma sekali Mas. Iya. Satu hari kan tidak mungkin orang sholat zuhur berapa kali. Coba bayangkan dia sholat zuhur 1 kali di Masjidil Haram itu, sebagian ulama itu sampai menghitung dia harus 60 tahun lebih ya untuk bisa mendapati fadilah sholat zuhur di Masjidil Haram. Karena 1 hari cuma dapat 1 kali. Nah, apalagi kalau dia bisa berhari-hari di Madinah, berhari-hari di Makkah. Loh, ini kan keistimewaannya luar biasa sekali Mas. Dan tentu dengan itu dosa-dosa dia pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, maka penting sekali untuk kita mempunyai nilai pahala yang banyak ya. Karena pahala itu akan menghapuskan kesalahan, dosa-dosa kita yang ya kita tahu sendiri ya, dosa kita subhanallah. Kalau Allah nggak tutup aib kita ya barangkali tidak ada orang yang akan mendekat ke kita ya, karena saking jijiknya melihat diri kita yang penuh dengan dosa. Nah, itu jadi sholat. Terus sholat apa? Sholat apa yang bisa jamaah upayakan? Yang jelas sholat fardu. Dia kalau pengennya saya maunya yang nggak banyak saja lah, ya sudah dia ambil sholat fardu aja. Oke. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Upayakan untuk sholat jamaah di
Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Sudah itu diupayakan itu. Nah, kalau dia pengen nambah, maka dia bisa ambil bagian sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Nah, ini jangan salah. Maka jamaah ini diupayakan untuk sholat fardunya. Kemudian kalau dia mau nambah, maka sholat yang mengiringi. Itu bahasanya kalau direngkengkan itu. Rengkeng 2-nya itu sholat itu apa? Rengkeng 2-nya adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Itu rengkeng 2. Ya, maka ini juga agak unik, Mas. Terkait dengan Ramadan. Nggak harus di sana. Ketika di sini, ini ada orang yang sholat isya. Kemudian habis itu dia taraweh. Tapi dia nggak sholat ba'diyah isya. Ini aneh. Loh, enggak, kenapa kita katakan aneh? Karena keutamaan ba'diyah isya itu lebih baik daripada keutamaan tarawih. Oh ya. Ya, jadi kalau juara 1-nya itu sholat isyanya. Juara 2-nya itu sholat ba'diyah isyanya itu. Baru nanti tarawih ranking selanjutnya itu. Maka unik, orang tarawih itu enggak ba'diyah isya. Lebih unik lagi, tarawih enggak sholat isya. Nyusul ya. Ini aneh sekali. Nah, itu fenomena-fenomena yang ada. Ini tidak boleh dilakukan ketika di Masjid Nabi. Kenapa? Karena sayang gitu loh. Sayang sekali, rugi. Jadi orang setelah lakukan sholat fardunya, maka dia bisa lakukan sholat yang mengiringinya. Berapa rakaat? Yang ditekankan itu 12, Mas. Jadi untuk jamaah juga, untuk saya pribadi, jadi yang ditekankan itu 12. 2 rakaat sebelum subuh, 2 yang kita kenal dengan sholat fajar itu ya. 2 sebelum subuh, qobliyah subuh. Kemudian 4 sebelum zuhur. Nah, 4 sebelum zuhur, kemudian 2 setelah zuhur, kemudian 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Nah, ini kalau dihitung 12. Nah, ini Nabi SAW pernah menjelaskan siapa yang menjaga 12 rakaat dalam satu hari satu malam, maka Allah akan bangunkan istana di surga. 12 rakaat itu yang mana ini tadi? 12 rakaat yang dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Nah, itu dia kalau lakukan itu, maka istiqomah akan dibangunkan istana di surga. Ya. Seakan-akan jaminan. Kenapa jaminan? Ya, istananya sudah ada. Ya, berarti kan kitanya ini akan memasuki sana. Karena sudah disiapkan rumah kita di istananya di surga. Subhanallah ya, orang yang jaga itu ya 12 rakaat, maka Allah akan memperbaiki hidupnya dan akan memperbanyak ketaatannya dan juga mengurangi maksiat-maksiatnya. Ya, maka ini penting sekali untuk dijaga ya. 12 rakaat sehari semalam. Jadi kalau ada jamaah pengen menambah setelah sholat fardu ya tadi sholat rawatib. Ya, sholat yang mengiringi sholat fardu. Kemudian selanjutnya ya silakan ditambah sendiri ya, bisa tahajud ya, witirnya, kemudian habis itu duhanya, tahiyatul masjidnya. Juga kalau Ramadan ini dia bisa sholat tarawihnya. Subhanallah, bisa ikuti dengan imam Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Ya, cuma harus diingat ya, sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu satu sekali tarawih itu kurang lebih 1 juz, Mas. 1 juz. Jadi jangan disamakan sama masjid sebelah kita. Mungkin di Indonesia ya baik ya, kalau dia 1 juz ya subhanallah ya, kadang-kadang ada jamaah yang nggak kuat, ada yang sepuh, ada yang punya agenda sana sini, yaitu hendaknya imam mempertimbangkan itu. Jadi imam-imam kita di Indonesia ya sudah bagus ya, mereka kadang hanya membaca surat-surat pendek ya, karena ada jamaah-jamaah yang mungkin punya punya kesibukan yang lain untuk menafkah dan lain sebagainya. Tetapi ketika di Masjid Nabi atau di Masjidil Haram ya, subhanallah, mayoritas jamaah memang datang ke sana untuk memfokuskan ibadah di sana. Maka disuguhkan oleh bahasanya Kementerian Haji Umrah ya, orang-orang Saudi ya di sana, itu yang terbaik untuk kita ya. Subhanallah, yang ziarah ke sana bisa dapati tarawih itu 1 juz, hampir 1 juz. Iya, di Madinah ataupun di Mekah nanti. Dan ini nanti kan akan berpengaruh sama sama fisik kita. Iya, bener banget. Iya, lama. Kadang mulai sholat isya jam 7 ya.
itu selesainya kadang-kadang mungkin setengah 10. Jam 7 sampai setengah 10. Ya, sekitar itu selesai sudah apa namanya sekalian dengan witirnya ya. Kalau 10 hari terakhir nanti ada tambahan tahajudnya, Mas. Kalau ya Anda biasanya jam 1 malam ya. Jam 1 malam itu ada tahajud. Itu kalau 10 hari terakhir ya, 10 malam terakhir. Tapi kalau 20 malam pertama itu biasanya hanya tarawih saja setelah Isya. Ya 10 rakaat ya biasanya. Allahu alam sekarang enggak tahu. Biasanya 10 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat 5 kali itu. Nah, itu. Jadi poinnya panjang ya salat tarawih di sana dan ini alhamdulillah ya, suatu keistimewaan yang bisa kita dapatkan ketika kita berada di tanah suci Madinah atau tanah suci Mekah. Jadi itu salat lah, tahajud, witir dan lain sebagainya itu bisa ditambah. Yang jelas kalau kita memperbanyak salat di sana, maka ini termasuk daripada kita melakukan amalan yang terbaik. Ya. Karena Nabi pernah menjelaskan, salat sekali di masjid Nabi itu 1000 kali. Ya lebih istimewa dibandingkan masjid lain. Salat sekali di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih istimewa dibandingkan di masjid lain. Jadi ya salat ya kita harus perbanyak ya. Itu. Jadi tadi ada sholawat ya jamaah bisa upayakan, kemudian ada salat, kemudian juga bulan suci Ramadan itu dikenal dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Ya, maksudnya di sini bagaimana? Ya maksudnya di sini bulan di mana seseorang itu harus mengupayakan untuk mempelajari Al-Quran. Dari mulai membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, mengajarkannya, dan lain sebagainya. Ya maka semakin banyak interaksi dengan Quran, maka dia akan semakin banyak mendapatkan keutamaan bulan suci ini. Nah itu jadi Al-Quran, Mas, jangan sampai terlepas ya pada diri orang yang ya semuanya ya, apalagi yang melakukan ibadah umrah. Ya, karena tilawah di sana tentu pahalanya lebih banyak dibandingkan di tempat yang lain. Sekali lagi ya, karena ada tempat itu yang yang disebutkan, ada tanah suci Madinah dan tanah suci Makkah, segala kebaikan dilipat gandakan, tapi jangan lupa segala keburukan pun juga dilipat gandakan juga. Ya. Ini nggak semena-mena ya di sana ya, harus hati-hati sekali ya. Jadi baca Quran itu diperbanyak, dan kalau bisa 1 hari 1 juz, nah, alhamdulillah ya, luar biasa ya. Atau dia bisa menghatamkan Quran dalam safarnya, dan saya dapat enggak 1-2 orang ya, jamaah-jamaah kita itu ada yang mereka punya target dalam 7 hari 9 hari harus khatam Quran. Ya. Dan itu kebiasaan orang-orang terdahulu. Para ulama-ulama dulu itu mereka, saya baca contoh di kitab Fi Rihabil Baitil Haram ya, karangan Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu disebutkan di sana bahwa orang-orang dulu itu banyak punya kebiasaan untuk mengkhatamkan Quran di tawaf-tawafnya. Tawaf lah, bukan di safar habisnya itu. Tawafnya, di tawafnya. Dia khatamkan Quran di sana. Subhanallah ya. Ya, Allahu alam, ini ada kitabnya namanya Fi Rihabil Baitil Haram. Nanti bisa dibuka itu. Itu luar biasa sekali kan, berarti kan orang-orang dahulu. Dan mereka banyak yang mengkhatamkan Al-Quran dalam safarnya di umrah ataupun hajinya. Nah, apalagi kalau di bulan suci Ramadan yang memang bulannya Quran. Ya, ini kan luar biasa sekali. Jadi jamaah boleh ya untuk menargetkan, nanti saya pas umrah di bulan Ramadan ini saya akan menyelesaikan tilawah Al-Quran. Jadi sebenarnya tidak susah. Pertama karena keadaan di tanah suci Madinah dan Mekah itu milieu iman. Jadi orang yang di sini malas-malasan sampai sana itu tergerak, Mas. Iya benar. Contoh jenengan bilang tadi di sana 15 menit sebelum adzan berangkat. Tak kira jarang ya? Jarang terjadi untuk bagi orang yang niatnya betul ya. Karena dia, mohon maaf, contoh satu kamar 4 orang itu, satu kamar 4 orang. Kemudian ini baru 1 jam sebelum adzan atau kadang 2 jam sebelum adzan itu kamar udah sepi, Mas. Gak enak dia ada di hati gitu. Wah, yang lain udah berangkat ini, saya harus berangkat juga. Nah kan gitu. Jadi milieu iman di sana bagus sekali itu. Jadi orang untuk malas-malasan di sana, yaitu kemungkinannya ada tapi kecil ya. Jadi orang-orang akan banyak untuk berbondong-bondong untuk melakukan ketaatan di
di sana ya. Maka tadi apa namanya, orang itu akan datang ke sana biasanya lebih awal dan lain sebagainya, dan waktu untuk membaca Quran, waktu untuk sholat tentu kan ini luas sekali, banyak sekali, panjang sekali. Nah, daripada itu Mas, kalau dia pengen mengkhatamkan Quran dalam 10 harinya, berarti kan satu hari dia apa namanya butuh 3 juz kan katakan. Iya. Nah, 3 juz ini dalam tempo satu hari, kalau dia bisa bagi-bagi waktunya seperti tadi saya apa namanya sampaikan, sholawat 100 sebelum subuh, 100 setelah subuh. Ini kan akhirnya satu hari satu malam di waktu sholat saja sudah 1000 kan, sudah banyak. Bahkan dia bisa 10.000 dan lebih. Nah ini Quran juga begitu, dia bisa bagi-bagi. Nah itu nanti ringan, 3 juz satu hari itu tergolong ringan kalau dia bisa membagi dengan waktu yang memang difokuskan untuk ibadah. Ya berbeda dengan orang yang ketika di sini punya pekerjaan. Bener. Ya, dan dia harus fokus dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Dia akan mengambil beberapa waktunya untuk membaca Quran dan lain sebagainya. Tapi di Madinah, Makkah, orang yang umroh ini kan memang difokuskan. Fokus, ya, benar. Ya, maka sangat bisa sekali untuk dia membaca 3 juz dalam satu hari, dan nanti dalam satu perjalanan itu 10 hari di sana, maka 30 juz dia bisa khatamkan. Dan ini kan bagus sekali Mas ya. Benar banget. Nah setidaknya itu Mas, ya di sholawat, kemudian sholat, kemudian baca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Nah ini bisa diperbanyak di sana. Masya Allah, luar biasa sekali. Emang banyak banget keutamaan ya Tat ya. Dan kalau kita lihat kayak umroh di bulan Ramadan benar-benar rame banget gitu. Luar biasa ramenya gitu. Kalau dibilang ya harus persiapan banyak hal gitu kan. Salah satunya adalah fisik dan lain sebagainya. Namanya tadi disampaikan bahwasanya ketika umroh itu kan memang kita harus banyak-banyak beribadah di situ ya. Salah satunya adalah untuk sholat, membaca Quran dan lain sebagainya. Iya betul. Nah, di sini mungkin muncul pertanyaan, ketika tarawihnya itu dia di malam hari jam 7 sampai jam 10. Nah, ini kadang pertanyaan muncul, Tat. Pertanyaannya adalah kira-kira nih waktu-waktu yang memang recommended nih dari Ustaz Taufik mungkin ya untuk melaksanakan ibadah umrohnya itu jam berapa gitu kan. Kalau memang di area Ka'bah itu sering-sering rame, itu kira-kira yang recommended tuh jam-jam berapa tuh? Ya, yang paling recommended tentu ya habis Isya. Tetap habis Isya. Ya karena gini, di Masjidil Haram itu memang apa namanya masa padat yang luar biasa itu Ramadan. Apalagi 10 hari terakhir. Sudah tidak umum itu sudah. Bahkan sampai sholat tarawih itu, apalagi malam 27 itu biasanya sudah itu imamnya itu sampai 3 kilo Mas itu jarak softnya itu. Dan itu bukan soft yang terpisah. Dia soft jalan itu belakang sampai 3 kilo gitu. Masya Allah. Panjang sekali. Karena memang orang-orang berbondong-bondong di situ. Tetapi apa namanya area Ka'bah itu dia difokuskan memang untuk jamaah yang tawaf ya, untuk umrohnya ya. Maka apa namanya ketika waktu sholat tempat itu akan dipakai sholat ya, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah setelah sholat maka tempat itu akan dibuka untuk jamaah yang mau tawaf. Jadi di area Ka'bah di Sohnul Mataf itu yang pelataran Ka'bah itu dia tidak dipakai untuk taraweh. Nggak dipakai taraweh. Jadi imam itu nanti ada sekarang ada tempat khusus ya untuk imam. Kemudian jamaah-jamaah itu memang disediakan tempat-tempat khusus untuk sholat taraweh. Jadi contoh kita berangkat dari Madinah itu siang hari, nanti sampai Mekah itu sebelum buka ya pas maghrib contohnya, kemudian buka puasa, sholat, kemudian habis itu dia tawaf habis Isya. Yang lainnya sholat taraweh, yang mereka yang sudah biasa di situ, kita yang baru datang langsung tawaf untuk umroh kita. Jadi habis Isya itu langsung ya. Nah, jadi habis Isya tawaf, sa'i, kemudian cukur untuk tahallul. Maka ini yang paling bagus. Kenapa paling bagus? Karena secara cuaca kan malam, jadi enak kondisinya. Kalau siang jamaah puasa, bagi sepuh-sepuh repot nanti. Jadi untuk yang jamaah puasa tetap bisa puasa di perjalanan dia di Madinah ke Mekah. Sampai Mekah nanti di hotel dulu, buka puasa dulu, ke kamar mandi dulu. Kemudian habis sholat Isya selesai di Masjidil Haram, udah jalan bareng-bareng ke masjid. Ya untuk tawaf, sa'i dan
tahallul ya. Jadi habis isya tetap yang paling bagus untuk apa namanya menyelesaikan rukun umrohnya. Masya Allah. Memang kalau kita lihat ya bahwasanya untuk jadwal memang kan padat ya. Dalam artian kayak misalkan pagi kan nggak mungkin juga habis sahur langsung kan juga langsung ke posir kan. Kayak tadi yang Ustaz Taufik bilang gerilya dulu di awal gitu nanti akhirnya tepar gitu. Itu kita juga perlu manajemen waktu tadi yang disampaikan ya. Dalam artian tadi kalau di Mekah kan memang itu kalau disampaikan Mekah itu memang tempat-tempat berjuangnya kan gitu ya. Kalau di Madinah kan lebih tenang, itu lebih tepatnya. Nah, itu teman-teman perlu ketahui bahwasanya untuk manajemen waktu dan juga energi itu perlu diketahui. Dan tadi disampaikan juga terkait triknya untuk ngambil waktu pelaksanaan umrah. Saya mikirnya gini, Tat. Kalau Ramadan kan dipakai buat tarawih, ternyata tarawihnya beda tempat gitu. Beda ya, cuman tadi apa namanya ketika kita tawaf, ya itu tetap suara imam itu menggelegar di mana-mana. Ya, tetap ya dia kita tawaf ketika sa'i itu ada suara imam yang membacakan ayat-ayat Al-Quran ketika sholat tarawihnya. Ya, itu biasa gitu. Tapi tetap sa'i ya sa'i aja. Oh gitu. Tapi di area itu nggak ada yang sholat tarawih dalam tanda kutip. Kayak misalkan di tempat sa'i. Itu juga nggak ada. Aturannya nggak boleh. Cuman orang curi-curi ya biasa. Di tepi-tepinya itu ya. Tapi aturannya nggak boleh. Area sa'i sama area tawaf itu semua clear. Dia harus disiapkan untuk orang-orang yang tawaf itu. Dan memang luar biasa ya. Kita harus memang benar-benar siapin untuk umroh di bulan Ramadan itu karena memang banyak banget keutamaannya. Banyak gitu. sekali. Luar biasa. Ini kalau kita lihat waktu kayaknya udah mau habis juga, Dat. Sebenarnya kita masih ada pertanyaan, teman-teman ya. Kita masih ada pertanyaan. Jadi kayak misalkan contoh nih, pertanyaan terkait itikaf. Ini kan memang penting banget sebenarnya. Ada poin-poin itikaf, ada poin terkait misal wanita yang haid dan lain sebagainya. Itu sebenarnya pengen banget saya tanyakan gitu kan. Tapi berhubung memang waktunya udah mepet gitu, kalau waktu udah selesai, ya kita buat part 2 gimana, Tat? Ayo boleh nanti. Pulang umrah kapan nih? Ya ini berangkat tanggal 9 sampai tanggal 20 ya. Mungkin setelah tanggal 20 Mas Agus. Setelah tanggal 20, tanggal 20 ini Ramadan sampai masih ada waktu. Ya masih 10 hari terakhir itu. Oke, nanti kita topiknya sesuai ya dengan itikaf nanti kita. Ya, nanti bisa dilanjut insyaallah. Semoga nanti masih kekejar ya. Amin. Nanti soalnya kita bakal bahas lagi terkait next ya. Nanti terkait itikaf. Ditunggu dulu aja kita podcast lagi dengan Ustaz Taufik, insyaallah. Iya, insyaallah. Baik, jazakumullah khairan untuk